Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdayanti Firman SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, SMP Islam Atirah 1 Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pada modul 1.1 terkait dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama terkait dengan pendidikan dan pengajaran, kedua konsep menuntun, ketiga kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang terakhir adalah berpihak pada murid. Pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Sebagai generasi masa kini, tentu kita memahami makna dari pendidikan yang dimaksud Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana kita mampu memanusiakan manusia dan merdeka baik dari fisik, jasmani, rohani, maupun mental. Ki Hajar Dewantara dalam artian pendidikan berpendapat bahwa perlu adanya pemberian rasa merdeka dari murid untuk menuntut ilmu atau tidak ada paksaan sama sekali. Selain itu, pendidikan yang dimaksud juga bukan hanya berfokus pada intelektual saja, melainkan pentingnya penanaman budi pekerti, akhlak dan karakter pada jiwa peserta didik yang nantinya akan menjadi cerminan generasi muda ke depannya. Konsep menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Kodrat alam dan zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, sedangkan dalam memaknai kodrat alam maka tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya. Berpihak pada murid. Pendidikan sebaiknya bertumpu pada pemenuhan kebutuhan murid sehingga pembelajaran perlu diramu dan didesain sesuai kebutuhan anak itu sendiri. Menghamba pada murid bukan berarti murid sebagai raja, melainkan guru menjadi fasilitator dan mendampingi anak untuk mencapai kebahagiaan sesuai dengan potensi, karakteristik, kompetensi, serta keunikan masing-masing anak. Trilogi pendidikan yang berbunyi Ingarso Sungtolodo, Ingmadya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Tentunya makna dari semboyan tersebut adalah sebagai pendidik, di depan harus memberi teladan, di tengah harus membangun ide dan gagasan, dan di belakang harus bisa memberikan motivasi dan memberikan dukungan kepada peserta didiknya. Jikalau kita sebagai pendidik dapat menerapkan semboyan tersebut, maka pengajaran yang kita harapkan dapat terlaksana dengan baik. Bagian pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa pembelajaran sebagai proses transfer ilmu semata sehingga fokus dalam ketercapaian materi ajar. Selanjutnya, siswa diperlakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya,
Ketuntasan belajar murid ditekankan pada pencapaian KKM semata dan fokus pada aspek pengetahuan. Dan yang terakhir, pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru. Bagian kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Hal yang saya sadari yang pertama adalah pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid agar mampu menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Memberi ruang kepada murid sebagai subjek dalam pembelajaran sehingga lebih banyak melibatkan murid dalam hal apapun termasuk menentukan kesepakatan kelas. Selanjutnya, memperhatikan semua aspek yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, sosial budaya, dan spiritual. Bagian ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Strategi yang akan diterapkan, yang pertama, mengenali dan memahami karakteristik murid serta memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, merancang pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan murid yang beragam. Yang ketiga, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan dan melakukan perbaikan praktik pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi. Demikianlah koneksi antar materi pada modul 1.1. Salam guru penggerak dan semoga kita selalu dapat berkolaborasi untuk mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara.